Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan Ibu dalam materi Bahasa Indonesia untuk kelas 8 semester 1. Tema kita pada kali ini adalah tentang teks eksplanasi. Nah, pasti kalian pernah dengarkan tentang teks eksplanasi. Untuk lebih memahami tentang materi kali ini, mari simak video berikut ini. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang pengertian teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, kaidah kebahasaan teks eksplanasi, meringkas isi teks eksplanasi, serta menentukan gagasan umum yang terdapat di dalam teks eksplanasi dan menyusun ringkasan teks eksplanasi. Dalam kurikulum 2013, kompetensi dasar tentang teks eksplanasi ini ada pada KD 3.9, mengidentifikasikan informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. KD 4.9 meringkas isi teks eksplanasi. KD 3.10 menelaah teks eksplanasi dan KD 4.10 menyajikan informasi atau data dalam bentuk teks eksplanasi. Nah, yang pertama ini kita akan membahas KD 3.9 tentang mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi yang indikator pencapaian kompetensi dasarnya tentang memahami pengertian teks eksplanasi dan menentukan ciri-ciri teks eksplanasi berdasarkan pola atau struktur teks eksplanasi. Dan indikator pencapaian kompetensi dasar pada KD 4.9 yaitu menentukan gagasan umum yang terdapat di dalam teks eksplanasi, menentukan langkah-langkah meringkas isi teks eksplanasi berdasarkan gagasan umum dan menyusun ringkasan teks eksplanasi. Anak-anak sekalian, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu adalah teks yang memberikan informasi mengenai proses dan sebab akibat dari suatu fenomena yang terjadi. Fungsi dari teks eksplanasi itu adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang terjadinya sebuah fenomena. Sedangkan tujuan dari teks eksplanasi untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena, baik fenomena alam, fenomena sosial, dan atau fenomena budaya. Jadi intinya, teks eksplanasi itu ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana atau mengapa. Tuh. Jadi teks eksplanasi ini termasuk dalam jenis teks non-fiksi. Sebagai teks non-fiksi, teks eksplanasi ditulis berdasarkan fakta, bukan rekaan atau hayalan penulis. Jadi itu yang bisa kalian pahami tentang teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi memberikan informasi tentang terjadinya suatu fenomena, kemudian fungsinya adalah memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang terjadinya sebuah fenomena, lalu tujuannya menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena itu, baik fenomena alam, sosial, maupun budaya.
Mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami tentang pengertian dari teks eksplanasi. Lalu, ciri-ciri dari teks eksplanasi itu, informasinya bersifat faktual, bersifat ilmiah, bersifat informatif, fokus pada hal umum, dan memakai urutan kejadian atau kronologis. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena, proses kejadian, yang kedua, dan yang ketiga adalah ulasan. Ada juga yang menyebut bahwa struktur teks eksplanasi itu terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Jadi sebetulnya sama saja ya anak-anak, bahwa yang termasuk dalam struktur teks eksplanasi, yang bagian pertama adalah identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Isinya tentang informasi tentang fenomena yang akan dibahas. Nah, kemudian struktur yang kedua adalah proses kejadian atau deretan penjelas. Isinya tentang penjelasan bagaimana fenomena itu terjadi atau uraian penjelasan dari peristiwa yang terjadi. Sedangkan pada struktur yang ketiga, berupa ulasan atau interpretasi, itu isinya tentang komentar atau penilaian dari kejadian yang dipaparkan sebelumnya, atau pendapat singkat tentang peristiwa yang terjadi. Itu adalah urutan dari struktur teks eksplanasi. Selanjutnya, untuk menentukan gagasan umum yang terdapat di dalam teks eksplanasi, ya, itu ada unsur-unsur yang harus kalian pahami, yaitu tentang ide pokok, kalimat utama, dan kalimat pengembang. Jadi ide pokok di sini adalah gagasan yang menjadi dasar dalam sebuah paragraf. Biasanya ide pokok itu terdapat dalam kalimat utama. Sedangkan kalimat utama sendiri adalah kalimat yang paling umum yang terdapat di dalam sebuah paragraf. Biasanya letaknya di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ada juga yang terletak di awal dan akhir paragraf. Jadi, ide pokok tidak sama dengan kalimat utama. Ide pokok itu ringkasan dari kalimat utama. Sedangkan kalimat pengembang atau kalimat penjelas di sini adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan kalimat utama tadi. Ini adalah hal yang harus kalian pahami dalam sebuah paragraf. Nah, untuk menentukan gagasan utama dari teks eksplanasi tadi, ada 3 jenis paragraf yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf. Dan yang ketiga adalah paragraf deduktif induktif atau paragraf campuran, yaitu paragraf yang kalimat utamanya ada di awal dan akhir paragraf. Ini adalah jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Ya, ini bisa kalian lihat lagi dalam tabel berikut terkait gagasan utama ya. Jenis paragraf berdasarkan gagasan utama atau kalimat utama tadi. Paragraf deduktif, kalimat utamanya di awal ya. Jadi kalimat utama dulu baru diikuti oleh kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Sedangkan kalimat induktif itu
kalimat penjelas terlebih dahulu, baru di akhir paragraf adalah letak kalimat utamanya. Sedangkan paragraf campuran, kalimat utamanya itu terletak pada awal dan akhir paragraf. Kalimat penjelasnya ada di tengah-tengah paragraf. Ini adalah tabel, silakan kalian amati supaya kalian lebih paham tentang jenis paragraf berdasarkan gagasan utama atau kalimat utama. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Di dalam suatu paragraf, nah misalnya ini adalah gagasan utama. Gagasan utama ini atau nama lainnya ide pokok ya, Akil rajin. Kalimat utamanya, Akil adalah anak yang rajin. Nah, dari sini kalian bisa membedakan antara gagasan utama dan kalimat utama. Nama lain dari gagasan utama ini ide pokok ya, perhatikan. Berarti dari ide pokok atau gagasan utama ini berbeda dengan kalimat utama. Ide pokok atau gagasan utama ini adalah ringkasan dari kalimat utama. Perhatikan, gagasan utama atau ide pokoknya Akil rajin, maka kalimat utamanya Akil adalah anak yang rajin. Kalimat penjelasan adalah yang menjelaskan uraian dari kalimat utama tadi. Ini kalau di dalam sebuah paragraf. Jadi intinya dalam sebuah paragraf itu ada ide pokoknya atau gagasan utama, lalu kalimat utama dan kalimat penjelas. Untuk lebih memahami itu silakan kalian perhatikan lagi contoh berikut. Ini ada satu buah paragraf, kalian perhatikan huruf yang diberi warna merah. Nah, huruf yang diberi warna merah ini adalah kalimat utamanya karena dia terletak pada awal paragraf. Jadi kalau dilihat dari kalimat utama, maka paragraf ini adalah contoh dari paragraf deduktif karena kalimat utamanya terletak pada awal kalimat. Ini kalimat utama. Nah, apa gagasan utama atau ide pokok dari kalimat utama ini tadi? Problema kurang nafsu makan pada anak. Problema kurang nafsu makan pada anak. Nah, jadi gagasan utama tuh lebih ringkas lagi dari kalimat utama. Jadi bisa dipahami ya anak-anak. Sedangkan yang tulisan kalimat-kalimat yang berwarna hitam di bawahnya ini adalah kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Anak-anak, karena kalian sudah memahami tentang apa itu teks eksplanasi, kemudian fungsinya, ciri-ciri dari teks eksplanasi, tujuan teks eksplanasi, lalu struktur teks eksplanasi, ya. Karena kalian sudah memahami itu, kita akan melanjutkan pada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dasar selanjutnya yang berkaitan dengan teks eksplanasi, yaitu pada KD 3.10 menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. IPK-nya ya adalah menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang didengar atau dibaca. Pada KD 4.10 menyajikan informasi atau data dalam bentuk teks eksplanasi, IPK-nya adalah menentukan struktur teks eksplanasi, memahami kaidah kebahasaan teks eksplanasi, dan memahami pola-pola pengembangan teks eksplanasi. Mari disimak materi selanjutnya. Untuk menelaah teks eksplanasi, kalian harus memperhatikan struktur teks eksplanasi, kaidah kebahasaan, dan pola pengembangan di dalam teks eksplanasi. Nah, sekarang kita ulas kembali tentang struktur eksplanasi ya.
struktur teks eksplanasi bahwa urutan dari struktur teks eksplanasi itu adalah identifikasi fenomena, kemudian proses kejadian, dan ulasan. Ini harus kalian pahami. Yang bagian paragraf di awal itu adalah identifikasi fenomena tentang penjelasan umum dari fenomena yang akan dibahas. Lalu pada proses kejadian isinya tentang proses bagaimana fenomena itu terjadi. Dan pada struktur yang ketiga berupa ulasan itu adalah komentar atau penilaian atas kejadian yang sudah dipaparkan sebelumnya. Ini yang harus kalian pahami. Jadi untuk menelaah teks eksplanasi itu kalian harus perhatikan struktur teks eksplanasi ini. Lalu kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksplanasi itu yang pertama adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas, yang kedua konjungsi kronologis, yang ketiga kata teknis, yang keempat kata benda jenis fenomena. Konjungsi kausalitas adalah kata hubung yang menghubungkan antar kalimat yang bersifat sebab akibat. Contohnya, oleh karena itu, oleh sebab itu, sehingga. Nah, ini adalah contoh dari konjungsi kausalitas. Yang kedua adalah konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah kata hubung yang menghubungkan antar kalimat yang bersifat kronologis atau berurutan waktu. Contohnya, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Nah, yang ketiga adalah kata teknis. Kata teknis ini adalah peristilahan yang sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Contohnya, ekosistem, fotosintesis, ekologi, demonstrasi. Jadi berkaitan dengan topik yang dibahas. Kemudian yang keempat, kata benda jenis fenomena. Kata benda jenis fenomena ini adalah kata benda yang objek penjelasannya terkait dengan fenomena. Contohnya gerhana, kesenian, daerah, gempa, tsunami, ya, banjir, dan lain-lain ya. Ini yang keterkaitan dengan fenomena, baik fenomena alam, fenomena sosial, ataupun fenomena budaya. Setelah kalian memahami tentang struktur teks eksplanasi dan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksplanasi, kita juga akan membahas tentang pola pengembangan yang terdapat di dalam teks eksplanasi, yaitu pola pengembangan sebab akibat atau kausalitas dan pola pengembangan proses atau kronologis. Nah, pola pengembangan sebab akibat itu adalah pola pengembangan ya yang menggunakan sebab akibat. Gagasan umumnya berupa sebab, sedangkan akibatnya adalah gagasan pengembang ya atau berupa kalimat penjelas. Bisa juga terjadi sebaliknya, gagasan penjelasannya pada awal sebabnya, sedangkan akibatnya adalah gagasan umum. Jadi pola pengembangan sebab akibat atau kausalitas ini berkaitan dengan sebab akibat. Contoh, gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kekuatan gempa bumi tercatat 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,1 km. Pusat gempa terletak pada posisi lebih kurang 25 km barat daya kota Yogyakarta. Ini adalah contoh dari pola pengembangan sebab akibat. Selanjutnya, ini adalah pola pengembangan proses. Nah, pola pengembangan proses merupakan suatu urutan dari tindakan atau perbuatan yang menciptakan atau menghasilkan sesuatu dari
urutan kejadian atau peristiwa. Jadi pengembangan proses ini, sama dengan pola pengembangan kronologis ya. Keterkaitan dengan proses atau kronologis ini, bahwa rinciannya, langkah-langkahnya adalah mengetahui rincian secara menyeluruh, membagi proses tersebut menurut tahap-tahapan kejadian, dan menjelaskan setiap urutan tersebut ke dalam detail-detail yang lebih tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruhan dari proses tersebut. Contoh, pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata mulai timbul. Nah, jadi di sini ada kata konjungsinya ya. Pada bulan keempat, kemudian dalam bulan kelima, setelah bulan ketujuh, selama bulan ke-8. Nah, ini yang disebut dengan pola pengembangan proses atau kronologis. Jadi berurutan ya, berurutan. Jadi berurutan. Tahapan-tahapan kejadiannya itu, detail, bisa dipahami dengan jelas oleh pembaca. Ini adalah pola pengembangan teks eksplanasi. Nah, anak-anak kalian, itu adalah 3 hal yang pokok yang harus kalian pahami kalau kalian, menelaah teks eksplanasi. Perhatikan dari strukturnya, kemudian kaidah kebahasaan, dan pola pengembangan yang terdapat di dalam teks eksplanasi tersebut. Kemudian untuk menyusun teks eksplanasi ya, kalian perhatikan urutan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menentukan topik. Nah, menentukan topik. Jadi kalian tentukan dulu topiknya atau temanya. Jadi yang pastinya topik itu harus apa? Harus menarik. Nah, pilih topik yang lagi hangat atau terbaru ya, terkait dengan fenomena. Boleh berbentuk fenomena alam, fenomena sosial, ataupun fenomena budaya. Misalnya yang terjadi berkaitan dengan erupsi Merapi. Nah, itu kan fenomena alam ya. Itu bisa kalian angkat topiknya yang menarik. Kemudian yang kedua, sesuai dengan bidang. Di sini sesuai dengan bidang penulis atau sesuai dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Itu ya. Yang di sekitar kita apa yang terjadi? Nah, itu yang kita angkat ya. Terus yang ketiga, jarang ditulis orang lain. Jadi pilih topik yang memang jarang ditulis oleh orang lain. Seperti itu ya. Walaupun mungkin temanya sama, tapi kita boleh menggunakan bahasa yang berbeda. Kemudian setelah menentukan topik, kita akan mengumpulkan referensi. Jadi kalian kumpulkan referensi atau bahan pendukung terkait dengan tulisan tersebut. Contohnya, jika kalian ingin mengangkat topiknya tentang erupsi Gunung Merapi, ya, maka kalian kumpulkan referensi baik melalui media massa, internet, dan lain-lain ya, keterkaitan dengan erupsi Merapi ya. Boleh kalian lihat dari buku-buku, jurnal ini ilmiah atau apapun ya, yang penting mendukung topik tersebut. Yang ketiga, menyusun kerangka teks. Nah, jadi setelah kalian memilih topiknya, mengumpulkan referensi, kalian susun kerangka teksnya. Menyusun kerangka teks itu dengan mengikuti struktur teks eksplanasi. Pertama, identifikasi fenomenanya terlebih dahulu. Kemudian rangkaian kegiatan, dan yang terakhir adalah ulasan. Lalu mengembangkan kerangka teks. Setelah kerangka karangan tadi tersusun berdasarkan struktur teks eksplanasi tadi, kalian bisa mengembangkan kerangka teks tersebut sehingga menjadi sebuah karangan
berupa teks eksplanasi tadi ya. Itu kalian kembangkan dengan memperhatikan struktur teks eksplanasinya dan kaidah kebahasaan yang sesuai dengan teks eksplanasi tersebut. Oke, kita lanjutkan. Setelah kalian memahami tentang langkah-langkah menulis teks eksplanasi ya, coba kalian perhatikan ya tayangan berikut, materi berikut. Ini masih terkait dengan langkah-langkah menyusun teks eksplanasi tadi ya. Tentukan temanya, kemudian kumpulkan bahan, susun kerangkanya, kemudian kembangkan kerangka tersebut. Ini perhatikan contohnya. Misalnya temanya tentang erupsi Merapi tadi, atau tentang tsunami, atau tentang gerhana. Lalu kalian kumpulkan bahan yang terkait dengan tema yang kalian angkat. Susun kerangka karangannya mengikuti struktur teks eksplanasi ya. Di pembuka ini terkaitan dengan identifikasi fenomenanya. Kemudian pada isinya ini adalah tentang apa tadi urutannya ya, identifikasi fenomena ya. Selanjutnya setelah identifikasi fenomena, proses kejadiannya, setelah proses kejadiannya baru terakhir adalah ulasan atau interpretasi. Jadi kalian susun kerangkanya menurut urutan struktur teks eksplanasi. Lalu kerangka tersebut dikembangkan ya sehingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. Setelah karangan teks eksplanasi selesai ya, sebelum itu kalian presentasikan maka harus disunting terlebih dahulu ya. Disunting, menyunting. Menyunting itu dilakukan jika terdapat kesalahan atau kekurangan informasi dalam teks. Jadi teks tersebut dibaca lagi, diperbaiki jika ada ejaan yang kurang, yang salah, atau kalimat yang kurang sesuai ya, atau ada informasi yang belum lengkap, itu boleh ditambahkan, yaitu namanya menyunting. Kalian silahkan sunting karangan tersebut berdasarkan kaidah kebahasaannya ya. Kemudian revisi. Menyunting dengan revisi berbeda. Kalau menyunting itu setelah kita menulis karangan, kita sunting dulu, kita perbaiki kesalahan ejaan atau kekurangan informasinya. Nah, merevisi ini ya setelah selesai dilakukan menyunting tadi. Jadi setelah kalian selesai menyunting, kalian presentasikan teks tersebut. Nah, kemudian evaluasi dari presentasi itu baru kalian perbaiki, itu yang disebut dengan revisi. Jadi kalau menyunting itu sebelum teks itu dinilai. Nah, setelah dinilai jika ada perbaikan ya, maka itu yang disebut dengan revisi. Jadi ini yang harus kalian lakukan. Jadi sebelum teks eksplanasi tersebut kalian laporkan, sebelum dikumpulkan, maka kalian harus sunting terlebih dahulu ya. Oke. Itu yang disebut dengan menyajikan teks eksplanasi dan menyunting teks eksplanasi. Nah, kalian perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah contoh ya. Nah, silakan kalian baca tabel berikut ini lalu kalian kerjakan ya. Bahwa pada yang pertama, Romawi pertama ini, kalian akan menganalisis unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksplanasi. Kalian analisis dalam teks tersebut ya. Kemudian yang kedua, kalian lengkapi pernyataan berikut. Nah, kalian lengkapi pernyataan berikut dengan mencocokkan ya
istilah-istilah yang terdapat di bawah itu ya. Di situ ada kata istilah, verba, konjungsi, kronologi, dan nomina. Silakan kalian letakkan kata-kata ini di nomor 1, 2, 3, dan 4 ini, mana yang sesuai. Kemudian yang ketiga, kalian pilihlah benar jika pernyataan tersebut benar dan salah jika pernyataan berikut ini salah. Silakan kalian baca soal berikut dan kalian kerjakan untuk pemahaman kalian. Ini juga ada satu lagi contoh ya, soal latihan yang bisa kalian kerjakan. Yang bagian pertama kalian melengkapi sama dengan yang soal yang pertama tadi, kalian melengkapi pernyataan berikut. Itu ada bagian yang rumpang, silakan kalian lengkapi. Ini ada bagaimana proses, cara, mengapa, silakan kalian letakkan kata-kata ini di dalam teks yang rumpang ya, sehingga menjadi satu buah paragraf. Pada Romawi kedua ini kalian akan menuliskan benar atau salah. Jadi di kotak ini kalian tinggal tuliskan benar atau salah. Itu ya. Untuk yang ketiga, kalian adalah menjawab pertanyaan berikut ya, tinggal dibaca saja mana yang sesuai. Kemudian untuk yang keempat ini adalah satu paragraf-paragraf, silakan kalian susun paragraf-paragraf ini sehingga menjadi satu buah teks eksplanasi. Bagian mana yang identifikasi fenomena, bagian mana yang berupa proses kejadian, dan bagian mana yang ulasan. Jadi ini ada 3 buah paragraf, tinggal kalian letakkan jawaban yang di sebelah kanan. Mana bagian-bagian ini ya, yang ini identifikasi fenomenanya yang mana, kemudian interpretasinya mana, deretan penjelasannya mana. Nah, ini yang harus kalian pahami. Nah, anak-anak sekalian, mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang teks eksplanasi ini ya anak-anak. Untuk itu anak-anak sekalian, sampai jumpa pada materi Ibu selanjutnya. Nah, mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video Ibu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.